Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, admin mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini, dan tentunya untuk penulisnya ya. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Lampor, pertanda kematian atau pembawa kematian. Jam 17, aku dijemput Pak Mul. Tanpa turun dari motor, Pak Mul mengklakson, dan aku langsung naik ke atas motor bebek yang dia bawa. Dalam perjalanan, aku ceritakan kejadian tadi saat aku menuduh Ki Rekso sebagai pelaku teror Lampor di desa ini. Lebih baik Mas Beno stop mencari tahu tentang Lampor itu, Mas. Kata-kata Pak Muji justru membuatku heran, sebab aku kira dia akan mendukungku dalam menguak semua misteri ini. Loh, kenapa Pak? Bukannya teror ini harus segera diakhiri agar tidak ada korban selanjutnya? Memang harus diakhiri, Mas. Tapi lebih baik Mas Ben sebagai pendatang jangan ikut campur terlalu jauh dengan masalah desa ini. Jawabannya membuat aku terkejut. Aku menatap Pak Mul dari kaca spion. Kulihat dia nampak gelisah dan celingukan. Bukannya dukungan yang ku dapat, justru dia seperti menghalang-halangi. Setibanya di rumah Pak Lurah, aku lihat Pak Lurah, Ningsi dan Wira sedang duduk di teras. Sore banget pulangnya Mas Beno, sapa Pak Lurah dengan ramah padaku, diikuti Wira yang tersenyum. Namun Ningsi justru membuang pandangannya dariku. Iya nih Pak, tadi saya ngopi dulu di warkop seberang puskesmas. Mari, sini Mas ngopinya sekarang di sini. Nanti dibuatin sama Ningsih. Aku dan Pak Mul langsung bergabung bersama mereka. Disusul Ibu Lurah dengan sepiring bakwan hangat dan 2 gelas kopi. Tidak aku ceritakan kejadian tadi di warkop dengan Ki Rekso. Sore itu aman, nyaman, dan penuh kehangatan, layaknya sebuah keluarga biasa. Setelah usai menunaikan kewajiban sholat isya, aku keluar kamar untuk mencari udara segar. Tak jauh, hanya duduk di sebuah bangku kecil di depan kebun jati, di samping rumah Pak Lurah. Saat tengah asyik melihat langit malam, dari arah belakang, aku mendengar seseorang melantunkan tembang Jawa, suara seorang wanita. Karena penasaran, aku menoleh ke arah belakang. Di balik pohon jati yang besar, aku melihat bayangan seorang wanita, seolah menggodaku untuk mengikutinya. Aku mengejarnya, dan bayang itu terus berlari seperti mencoba menuntunku ke suatu tempat. Hei, siapa itu? Tunggu! Wanita itu tidak peduli, dan terus berlari, menembus kegelapan malam. Tiba-tiba, aku kehilangan wanita tersebut. Aku memandangi area sekitar. Sepertinya aku tersesat. Aku hanya dikelilingi pohon besar dan semak-semak. Handphoneku tertinggal di bangku tadi. Aku yang panik terus berlari ke depan. Siapa tahu aku menemukan jalan atau rumah warga. Aku terus berlari sampai aku menabrak seseorang dan membuat aku terjatuh. Ngapain sampean lari malam-malam begini ya? Siap, ternyata Ki Rekso yang aku tabrak. Tubuh kurusnya tetap berdiri tegap, sementara aku dengan tubuhnya yang lebih besar darinya malah jatuh tersungkur ke tanah, seperti menabrak sebuah tembok kokoh. Aku lihat Ki Rekso memegang sebuah parang yang masih basah dengan cairan amis berwarna merah. Apa itu darah? Maaf Ki, saya hanya berlari tidak tentu arah, jadi tidak melihat ada orang. Kau tersesat atau sedang mengikuti seseorang? Aku diam. Nampaknya bukan hal bagus jika menceritakannya pada Ki Rekso, karena aku sendiri belum tahu dia lawan atau kawan. Tersesat Ki,
Dikejar anjing hutan tadi saat pulang dari warung. Aku berbohong. Salah jalan. Jalan terus ke arah timur. Nanti sampean akan sampai di rumah Pak Lurah. Baik Ki, terima kasih. Saya pamit. Ucapku sembari menunduk hormat padanya. Hormat pada orang tua. Tentu itu tidak salah, bukan? Aku berjalan ke arah timur sesuai arahan Ki Rekso. Sepertinya sudah hampir setengah jam aku berjalan. Aku belum juga melihat rumah Pak Lurah. Aku terus saja berjalan. Tidak aku hiraukan suara lolongan anjing atau serigala hutan. Justru, yang aku takutkan jika nanti aku berjumpa dengan lampor. Dari jauh aku melihat cahaya, seperti sebuah rumah yang berada di sebelah rumah Pak Lurah. Memang rumah itu agak jauh dari rumah Pak Lurah, tapi setidaknya aku telah sampai. Tinggal keluar dari hutan ini, aku akan sampai di rumah itu. Namun, dari belakang ada seseorang yang memukul pundakku. Aku terjatuh ke tanah. Remang-remang, antara sadar dan tidak, aku melihat seseorang berdiri dengan parang di tangannya. Lalu penglihatanku menjadi gelap. Aku pingsan. Sinar matahari membangunkanku. Berarti sudah pagi. Ada di mana aku? Aku berada dalam sebuah kamar dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Mendengar suara pintu terbuka, aku pura-pura tertidur. Dua orang lelaki berbaju hitam masuk ke dalam. Aku lihat perlahan. Salah satu lelaki tersebut adalah Ki Rekso. Padahal semalam saya tidak begitu keras Ki saat memukulnya, kata seorang pria bertubuh gempal kepada Ki Rekso. Sudah ndak apa-apa Pi, kau siapkan saja sepiring nasi untuk sarapan nanti si dokter sok tahu ini. Lalu lelaki tersebut pergi. Aku lihat Ki Rekso menghampiriku dengan mata sedikit terbuka, menyipit kecil supaya aku bisa mengintip. Aku lihat Ki Rekso memandangi wajahku. Wajah sampean ini mirip sekali dengan almarhum anakku. Ternyata bukan hanya wajahnya, mempunyai sikap keras dan rasa ingin tahu yang besar pun sama persis. Andai saat itu aku mampu mencegahnya dan menyelamatkannya di waktu yang tepat, mungkin hari ini dia masih ada dan bisa jadi penerusku. Apa yang dimaksud Ki Rekso dengan menyelamatkan anaknya? Apa anaknya juga korban lampor? Ah, sial. Misteri yang lain saja belum dapat aku ungkap. Kenapa malah datang misteri lain yang membuatku semakin penasaran? Aku harus keluar dari sini. Bagaimanapun caranya, kulihat pintu masih terbuka. Dengan penuh perhitungan dan ancang-ancang, aku siap lari dari kamar ini. 1, 2, 3. Aku langsung bangun dan berlari. Hei, jangan lari sampean! Ki Rekso berteriak padaku. Aku yang tidak peduli dan tanpa tahu arah terus berlari. Kulihat Ki Rekso mengejar dengan dua anak buahnya. Aku berada dalam hutan yang rimbun. Karena sedang dikejar, aku berlari sambil terus menengok ke belakang. Hingga tanpa terasa, aku menabrak seseorang. Dan lagi-lagi yang kutabrak adalah Ki Rekso. Bagaimana bisa? Padahal tadi aku lihat dia berada di belakangku. Aku tidak akan menyakiti sampean. Sudah, jangan berlari terus, percuma. Di sini wilayah kekuasaanku. Karena tertangkap, akhirnya aku pasrah. Aku dibopong kedua anak buah Ki Rekso menuju rumah tua tadi. Aku tahu sampean begitu penasaran dengan teror lampor di desa ini. Namun berhati-hatilah. Semalam saat kau pergi, aku lihat keranda terbang itu mengikutimu. Nampaknya sampean ini sudah diincar. Aku tercengang mendengar ucapannya. Kenapa saya yang diincar, Ki? Karena sampean sudah terlalu jauh mengetahui dan ingin tahu tentang lampor itu. Sampean ini terlalu ikut campur. Saya hanya penasaran, Ki. Dan lampor ini harus dihentikan. Memang harus. Sudah banyak yang menjadi tumbal. Ini bukan lampor yang dikendalikan oleh pesugihan, tapi oleh orang yang sedang ngelmu. Lalu Ki Rekso memejamkan matanya, seolah sedang menerawang sesuatu. Berhati-hatilah saat sampean berada di rumah Lurah Suryadi. Hah? Ucapan mengagetkanku. Memang kenapa, Ki? Pelaku teror lampor itu ada di antara kami? Nanti sampean akan tahu sendiri. Ini, simarlah keris ini. Ki Rekso memberiku keris kecil berwarna hitam seukuran jari manis. Ini akan melindungimu sementara.
Sekarang pulanglah, warga sudah mencarimu. Ope akan mengantarkanmu sampai jalan dekat rumah Pak Lurah. Dan aku ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah. Sikap Ki Rekso berbalik drastis dari sikapnya saat pertama aku jumpai. Mendengar kata-kata dan keris yang dia berikan, aku semakin bimbang. Apa aku harus mempercayainya? Apa pelaku teror lampor ini Ningsih atau Ki Rekso? Pikiranku kalut. Aku masih belum mempercayai siapapun. Aku masih belum bisa membedakan mana lawan dan mana kawan. Atau mungkin Ki Rekso ini bermuka dua. Singkat cerita, setibanya di rumah Pak Lurah, aku melihat banyak orang. Kedatanganku membuat mereka semua terkejut. Pak Mul langsung menghampiriku. Mas Beno, kemana saja? Kami semua udah takut Mas Ben dibawa keranda itu. Lalu ini kenapa baju Mas Beno kotor sekali? Ceritanya panjang, Pak. Alhamdulillah ini bukan ulah lampor. Mari ke dalam. Kami semua cemas dari kemarin. Mencari kesana kemari, tidak ketemu. Hanya ini, handphone Mas Beno yang ada di bangku itu. Pak Mul menyerahkan handphoneku. Aku langsung disambut antusias semua orang yang ada di rumah Pak Lurah. Mereka nampak khawatir, kecuali Ningsih yang seperti tidak suka akan kembalinya diriku. Lalu, kulihat Ningsih berbisik kepada Wira. Lalu, Wira menyeringai melihatku. Saat waktunya tepat, aku bercerita tentang kejadian sebenarnya pada Pak Mul. Hanya beliau satu-satunya orang yang aku percaya di desa ini. Mendengar ceritaku, Pak Mul nampak kaget. Hanya keris pemberian Ki Rekso yang tidak aku ceritakan. Mas Beno, lebih baik jangan percaya ucapan Ki Rekso. Saya juga tidak percaya, Pak. Tapi, apa Bapak tahu tentang meninggalnya anak Ki Rekso? Pak Mul membuang wajahnya dariku. Dia celingukan, gugup, dan gelisah. Jelas terlihat dari sikap dan wajahnya. Itu kejadian 3 tahun silam, Mas. Anaknya Ki Rekso meninggal saat berusaha memperdalam ilmu kanuraganya. Dia tidak kuat lalu gila dan meninggal. Ucapan Pak Mul bertolak belakang dengan ucapan Ki Rekso. Siapa yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Ki Rekso atau Pak Mul? Saya mohon Mas Beno jangan percaya apapun itu ucapan dari Ki Rekso ya. Dia itu dukun bengis, Mas. Bisa saja lampor ini pun ulahnya. Lalu dia memutarbalikan fakta. Dan lebih baik juga Mas Beno jangan lagi mencari tahu tentang lampor ini, Mas. Demi keselamatan Mas Beno sendiri. Aku terdiam mendengar kata-kata Pak Mul. Bukannya mendengarkan nasihatnya tentang lampor, justru aku malah makin penasaran tentang lampor, Ki Rekso, Ningsih, dan anak Ki Rekso. Apa ini semua ada sangkut pautnya? Atau... Sementara itu, waktu menjelang sore, namun ucapan Pak Mul tetap bersarang di otakku. Siapa yang benar? Cerita mana yang benar? Dan siapa dalang di balik semua ini? Sambil memikirkan itu semua, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat kaki ini baru menginjak lantai dapur, kulihat pintu belakang tertutup, seperti baru saja ada yang menutupnya. Aku bergegas berlari untuk melihat siapa yang ke belakang di waktu surup seperti ini. Aku melihat Ningsih berjalan menuju kebun jati belakang dengan nampan yang sama sewaktu aku menabraknya kemarin. Aku mengikutinya. Kali ini tidak boleh sampai lolos. Aku terus mengikuti Ningsih. Semakin dalam, ke dalam kebun. Ada sebuah gubuk di sana. Aku lihat Ningsih masuk ke dalamnya. Aku terus mengikutinya dengan perlahan. Saat Ningsih sudah masuk, aku hanya bisa mengintip dari sela-sela tembok yang terbuat dari anyaman bambu ini. Aku lihat Ningsih merapikan semua yang ada di nampan tersebut, seperti sebuah sesajen. Ada sesuatu yang tertutup kain putih di sana. Apa itu? Setelah menyalakan kemenyan, Ningsih mulai menembangkan langgam Jawa. Suara dan tembang yang dia baca sama persis seperti suara wanita yang membuat aku tersesat semalam.
Dalam wadah kuningan kecil yang sedang Ningsih pegang, aku lihat seperti darah di dalam wadah itu. Lalu Ningsih meminumnya. Setelah habis ia teguk, Ningsih kembali melantunkan tembang Jawa. Lalu dia berdiri dan menaburkan bunga di atas benda yang tertutup kain putih. Perlahan-lahan dia membukanya. Aku kaget saat melihat kain putih itu dibuka. Ternyata itu sebuah keranda. Yang membuat aku semakin takut adalah sebuah jenazah yang sudah dikafani terbaring di dalam keranda itu. Ningsih masih menjalankan ritualnya. Kali ini ia berjalan memutari keranda itu. Sarah? Jenazah yang terbaring di dalam keranda itu adalah jenazah Sarah. Sama persis wajahnya, dengan foto yang terpanjang di lorong rumah Pak Lurah. Wajah Sarah dalam keranda itu masih mulus, bersih, bagaikan baru meninggal kemarin. Padahal menurut cerita Pak Mul, Sarah sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Jantungku berdegup kencang, manakala jenazah Sarah membuka matanya dan melotot melihat ke arahku. Aku yang ketakutan langsung melangkah mundur. Krek, sial! Aku menginjak sebuah ranting, dan itu langsung membuat Ningsih menyadari bahwa dia sedang diawasi. Aku langsung bersembunyi di balik pohon jati besar. Siapa itu? Kulihat Ningsih langsung keluar dari dalam gubuk. Dia mengamati area sekitar dan menuju ke arah kiri gubuk. Ini kesempatanku untuk lari. Aku terus berlari sampai tiba di sebuah rumah. Ini rumah Pak Mul. Benar, rumah Pak Mul. Tepat di sebelah kebun jati milik Pak Lurah. Aku lega akhirnya bisa selamat dari Ningsih. Baru saja aku melangkah masuk ke dalam teras Pak Mul, aku dengar dia seperti sedang dimarahi seseorang. Cobalah yakinkan dokter sialan itu, Pak. Gunakan alasan apapun. Jangan sampai dia ikut campur terlalu jauh. Jangan sampai semuanya terbongkar, Pak. Bentak lelaki itu pada Pak Mul. Sementara Pak Mul hanya duduk, menunduk tak berdaya saat lelaki itu bicara. Hah? Kenapa lelaki itu membelakangiku? Jadi aku tidak dapat melihat wajahnya. Dan lagi asal bapak tahu, dokter itu entah dari mana saya lihat dia memiliki aura pusaka Kiai Ageng Suro. Kiai Ageng Suro? Apa yang lelaki itu maksud adalah keris pembelian Ki Rekso. Sekarang Pakmu lebih baik jika selalu berada di sana. Sudia Pak, dan selalu awasi dokter itu. Cepat pergi sekarang. Sadar bahwa Pak Mul akan keluar dan menuju rumah Pak Lurah, aku langsung berlari. Bagaimanapun aku harus lebih dulu sampai di rumah Pak Lurah. Aku memotong jalan melewati kebun jati. Sesampainya di rumah Pak Lurah, aku memilih lewat pintu belakang. Dan benar saja, di ruang tamu kulihat Pak Mul sedang duduk dengan Anhar dan Tirta. Melihat aku yang datang dari arah dapur, mereka bertiga nampak keheranan. Loh, Mas Ben dari mana? Tadi dicariin Pak Lurah, di kamar tidak ada. Mau diajak sholat maghrib berjamaah, tanya Anhar padaku. Oh itu, tadi saya terlalu asik teleponan sama ibu di kota. Jadi tidak tahu waktu mas. Saya teleponnya di belakang rumah Pak Lurah, nyari sinyal yang bagus. Aku jawab dengan berbohong. Wah, teleponnya sambil olahraga ya mas Ben. Itu keringatnya banyak sekali. Kali ini ucapan Tirta membuat Pak Mul mengerutkan dahinya, melihatku dengan tatapan aneh dan curiga. Karena dari tadi terus berlari sehingga membuat kaosnya aku kenakan basah oleh keringat. Oh ini, tadi di luar hawanya panas mas, jadi saya gerah. Bodoh, alasan macam apa itu? Tentu saja udara di sini sangat sejuk. Malah Pak Mul makin menatapku dengan tatapan aneh. Mari mas, saya masuk kamar dulu, mau sholat maghrib. Anhar dan Tirta mengangguk. Kecuali Pak Mul, dia masih menatapku. Mas Ben, kalau sudah beres, ada yang ingin saya bicarakan. Ucapan Pak Mul membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Setelah sholat, aku tidak langsung keluar kamar. Aku membuka laci di meja di depanku. Aku ambil keris pemberian Ki Rekso lalu aku duduk di tepi ranjang. Siapa yang benar? Ki Rekso atau Pak Mul? Jika Ki Rekso adalah dalangnya, lalu apa yang terjadi dengan anak Ki Rekso? Dan jika Ningsih adalah pelakunya,
Berarti Pak Mul juga tahu sesuatu tentang Ningsih. Atau bahkan Pak Mul juga ikut serta dalam teror lampor ini. Lalu jenazah Sarah yang kulihat dalam keranda itu, jika aku ingat sosok pocong yang mengetuk pintu tempo hari, memang seperti Sarah. Apa Sarah hantunya? Lalu dia dikendalikan oleh Ningsih, atau dalangnya adalah lelaki yang memarahi Pak Mul? Lalu siapa dia? Sial. Aku bergerutu sendiri dalam hati. Sepertinya aku harus memulai dari Ki Rekso, menanyakan semuanya, karena mustahil jika bertanya pada Pak Mul. Sebab dia sudah sangat melarangku untuk tahu lebih jauh. Ya, besok setelah pulang dari puskesmas, aku akan menemui Ki Rekso, menanyakan bagaimana awal mula teror ini terjadi. Saat aku tengah berkecamuk dengan pikiranku sendiri, tiba-tiba pintu diketuk. "Mas, sudah belum sholatnya?" "Itu ditunggu Pak Mul." Anhar menyuruhku keluar. "Baik mas, saya rapikan sajadah dulu." Aku keluar kamar. Pak Mul sudah menantiku di bangku teras. "Mari mas, duduk sini." "Iya pak, apa yang ingin bapak tanyakan pada saya?" Mas, saat Mas Beno ada di rumah Ki Rekso, apa Ki Rekso tidak memberikan sesuatu pada Mas Beno?" Ternyata Pak Mul menanyakan keris pemberian Ki Rekso. "Enggak pak, beliau hanya bicara tentang Lampor dan putranya." Aku berbohong. Syukurlah, karena itu cara Ki Rekso mengincar korbannya. Dia akan memberikan sesuatu, dan sesuatu itu akan menjadi seperti magnet. Berbahaya sekali mas, Mas Ben bisa cilaka. Apa kali ini juga Pak Mul berbohong? Wah, seram sekali ya pak. Untungnya Ki Rekso tidak memberikan apapun pada saya. Ngomong-ngomong, apa bapak tahu tentang awal mula teror ini? Sebelum mendengar versi Ki Rekso, lebih baik aku mendengar versi Pak Mul, lalu membandingkan siapa yang berbohong. Baiklah mas, jika Mas Beno sangat penasaran, saya akan menceritakannya mas. Tapi saya mohon Mas Ben tidak memberitahu siapapun tentang ini. Aku mengangguk dan menunggu ucapan selanjutnya. Pak Mul menoleh ke dalam lewat jendela, melihat kanan kirinya, seolah memastikan tidak ada orang lain selain kami di sini. Dulu, sebelum Pak Suryadi jadi lurah, beliau itu orang miskin mas. Tanpa banyak orang yang tahu beliau melakukan pesugihan dengan Lampor sebagai medianya. Bahkan istri dan anaknya pun tidak tahu. Tapi beliau tidak mencari korban di desa sini mas. Jadi awal mula yang membangkitkan Lampor itu bisa dibilang Pak Suryadi. Tapi sekarang beliau udah melepasnya. Tepatnya saat beliau menjadi kepala desa di sini. Tapi ternyata ada orang lain yang mencoba menggunakan Lampor yang sudah ditidurkan kembali oleh Pak Lurah. Dia adalah Agung, anaknya Ki Rekso. Justru itu Agung meninggal saat tidak mampu menguasai Lampor tersebut. Dia yang justru dijadikan mangsa Lampor. Dan alhasil, kini Lampor itu masih terus mencari mangsa. Sampai saat ini, Ki Rekso terus mencoba menundukkannya, namun selalu gagal. Ucapan Pak Mul membuatku heran. Jika dibandingkan dengan semua yang aku lihat dan tahu, perkataannya tidak mengarah pada bukti apapun. Aku masih diam, seolah-olah kaget mendengar ucapannya. Malam itu, aku hanya terus mendengar cerita Pak Mul tentang beberapa korban Lampor yang rata-rata ditemukan sangat mengenaskan. Bahkan ada yang belum ditemukan sampai saat ini. Sementara itu di sisi lain, jam 8 pagi, aku keluar kamar setelah siap untuk pergi ke puskesmas. Aku lihat di dapur ada Bu Lurah dan Ningsih yang sedang memasak. Aku hampiri mereka. Bu Lurah yang melihatku langsung tersenyum. Wah, sudah ganteng Mas Beno. Mau ke puskesmas ya mas? Iya bu, saya pamit. Timbalku sambil meraih tangannya untuk salaman. Anhar dan Tirta udah duluan loh tadi. Mas Beno sama siapa kesananya? Gak tahu nih bu. Dari tadi nelponin Pak Mul gak diangkat-angkat. Lagi sibuk sepertinya. Ya sudah, antar sama Ningsih saja. Pakai motornya. Berangkat Mas Beno yang bawa, nanti pulangnya Ningsih yang balik. Ningsih yang dari tadi hanya diam, seolah tidak peduli dengan keberadaanku. Malah jadi kaget
dan melotot mendengar ucapan Bu Lurah. "Apa Ning, sampai melototin Mbak segala? Udah cepat sana, ambil kunci motormu, antar Mas Beno, kasihan dia." Aku tidak menolak tawaran Ibu Lurah. Selain sebab aku sudah kesiangan, ini juga kesempatanku untuk bertanya padanya. Karena jika di rumah Ningsih selalu berusaha menghindariku. Di perjalanan menuju puskesmas, aku sesekali melihat Ningsih lewat kaca spion, memikirkan bagaimana cara mengawali pertanyaan ini. "Kenapa Mas ngeliatin saya saja dari tadi?" Ningsih memulai percakapan. Itu umur kamu berapa ya Ning? Kayak masih muda gitu loh, seperti seumuran adik saya di kota." Jawabku dengan alasan seadanya. "Umur saya baru 22 tahun Mas." "Oh pantas, cuma beda 2 tahun dengan adik saya." Ningsih tidak menjawab. Kami kembali saling diam. "Ning, kamu takut nggak dengan teror lampor di desa ini?" Aku memberanikan menanya hal tersebut. Sudah pasti dia tidak akan takut. Malah aku yang takut padanya sekarang. Apa yang perlu ditakutkan Mas? Jika Mas Beno ingin selamat, lebih baik jangan ikut campur. Ningsih menjawab dengan terus menunduk, tidak menatapku. Mendengar jawabannya, aku kembali terdiam sambil sesekali melihat ke arahnya. Saat aku mencoba kembali melihatnya, entah memang benar atau mataku yang salah, malah wajah Sarah yang kulihat. Aku yang kaget hampir tidak dapat mengendalikan motor metik yang aku bawa. Saat aku lihat lagi, wajah itu kembali menjadi wajah Ningsih. "Sudah sampai Ning, terima kasih telah mengantarkan saya." Ningsih tidak menjawab apapun dan langsung pergi begitu saja. Saat jam 12, aku izin pada Anhar dan Tirta untuk makan siang dan sholat di warung depan. Saat aku sampai di warung itu, aku berjumpa dengan Topik, anak buah Ki Rekso yang kemarin mengantarkanku pulang. "Mas Topik ya?" "Iya Mas, ada apa ya?" Sebelum menjawab pertanyaannya, aku menatap ke puskesmas, memastikan Anhar dan Tirta tidak melihat aku yang sedang mengobrol dengan anak buah Ki Rekso ini. "Saya ingin berjumpa dengan Ki Rekso Mas, bagaimana ya caranya? Ada yang ingin saya tanyakan, penting." Kalau mau ngobrol penting dan rahasia, lebih baik selepas maghrib Mas dokter ke rumah Ki Rekso. Kalau sekarang-karang tidak aman, karena di rumah Ki Rekso pasti banyak orang yang sedang berobat Mas. Tapi saya tidak tahu jalan menuju rumah Ki Rekso Mas. "Nanti saya tunggu di ujung jalan dekat rumah Pak Lurah. Bagaimana Mas?" "Oh jalan besar itu. Baik Mas, selepas sholat maghrib sekitar jam 6 lewat saya akan ke sana." "Iya, nanti saya tunggu Mas. Terima kasih ya Mas Topik, udah mau membantu saya." Topik yang sedang mengunyah makanannya kali ini hanya menjawab dengan senyuman. Aku bergegas memesan makanan. Sebelum makananku tersedia, aku izin numpang sholat di dalam warung dan menunaikan sholat zuhur. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Teman-teman sambil nungguin kelanjutannya bisa mampir dulu ya ke channel cadangan admin. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja, nanti akan auto masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.